Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Khilafah News dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali bersama dengan saya Aziz Rahman di program Kabar Petang edisi Jumat 11 November 2022. Insya Allah beberapa menit ke depan kami akan menemani Anda mencermati dan menelaah berita paling menarik dan paling populer hari ini bersama narasumber yang kompeten di bidangnya dan tentunya dari sudut pandang Islam. Baiklah pemirsa, inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, belum lama ini Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU meminta agar tidak lagi menggunakan politik identitas jelang pemilihan umum atau pemilu tahun 2024. Pernyataan itu disampaikan Wasekjen PBNU Rahmat Hidayat Pulungan untuk menanggapi rencana aksi 411 dan rencana aksi reuni 212. Dia meminta untuk menyudahi itu semua, terutama jelang pemilu 2024. Rahmat juga meminta semua pihak yang terlibat langsung maupun tidak langsung, pihaknya meminta untuk menghentikan semua gerakan yang berpotensi memecah belah kesatuan bangsa. Ke depan politik gagasan, stop politik identitas, katanya. Nah, pemirsa, apakah politik identitas itu buruk, tercela, negatif, dan harus dijauhi? Apa bahaya politisasi Islam, serta bagaimanakah tuntunan Nabi di dalam meneguhkan identitas Islam? Pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Ketua Forum Dokter Muslim Peduli Bangsa. Beliau adalah Bung Ustadz Dr. Ahmad Sastra. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Dokter Waalaikumsalam Sastra. warahmatullahi wabarakatuh, Mas Aziz. Alhamdulillah, bagaimana nih kabarnya nih Pak Dokter? Sehat? Alhamdulillah sehat, semangat dan bahagia insya Allah. Alhamdulillah. Baik, langsung saja menyikapi terkait dengan pemberitaan tersebut tadi ini Pak Dokter. Menurut Anda ini, apakah politik identitas itu buruk, tercela, negatif, dan harus dijauhi? Dan apakah sistem sekuler demokrasi saat ini menyuburkan politisi yang oportunis dan hipokrit? Ini mohon penjelasannya. Baik, kalau dilihat secara filosofis ya, bahwa setiap pribadi itu kan pasti punya identitas ya. Identitas itu kan tanda gitu ya. Tanda setiap pribadi yang melekat pada diri seseorang gitu ya. Ini kalau konteksnya pribadi ya. Bisa agamanya, bisa budayanya, bahkan bahasa gitu. Dan banyak sekali ya seseorang itu melekat dalam dirinya adalah identitas gitu. Ini secara filosofis seperti itu. Demikian juga ormas misalnya ya, organisasi itu pasti punya identitas gitu. Semua seperti itu gitu. Nah, bahwa kemudian dikembangkan satu narasi bukan identitas politik tapi politik identitas ya, meskipun secara filosofis itu sama, dua-duanya itu sama sebenarnya ya. Kalau itu kemudian dikaitkan dengan identitas agama terkhusus Islam, dikaitkan dengan politik, kalau kemudian pertanyaannya adalah apakah identitas Islam yang melekat pada diri seseorang dan atau melekat pada politik, apakah itu bagus? Ya bagus, justru bagus karena kalau tidak punya identitas, politik apa dong? Kalau tidak punya identitas, pribadi seperti apa? Jadi justru politik identitas meskipun selama ini nampak diskriminatif ya, disasar kepada Islam secara khusus, maka secara makna, secara filosofis itu ya, bahwa politik identitas itu justru bagus kalau kemudian dikaitkan dengan bahwa setiap pribadi seorang Muslim itu justru harus menunjukkan identitasnya sebagai seorang Muslim. Nah, bagaimana dengan politik demokrasi? Nah, ini justru yang ini malah yang jadi persoalan kalau menurut saya. Identitas, ketika seorang Muslim itu berpolitik kemudian menunjukkan pola pikir dan pola sikap Islam, kalau itu kemudian dimaknai sebagai politik identitas, maka sebaliknya, kalau demokrasi, maka sebenarnya secara filosofis juga politik identitas dalam arti beridentitas demokrasi, tetapi bagaimana demokrasi itu
memberikan rumus-rumus politik. Nah, kita lihat justru di situ banyak kemunafikan, banyak pembohongan publik, bahkan korupsi di mana-mana gitu ya. Kemudian pragmatisme transaksional, justru itu nggak bagus kalau saya lihat ya. Kalau saya lihat selama ini dalam perjalanan politik bangsa ini kan identitas demokrasi sebagai gerakan politik justru kontraproduktif kan dengan harapan-harapan rakyat gitu. Saya kira itu Mas Aziz. Ya, baik. Lantas kemudian kalau kita melihat sebagaimana penjelasan dari Anda tadi ya, bahwa sadar ataupun tidak, ini agama Islam nyatanya dijadikan alat politik ya di dalam kontestasi politik demokrasi saat ini. Nah, ini bisa dijelaskan lebih lanjut ini. Kira-kira bahayanya lebih jauh ini apa terkait dengan politisasi Islam di dalam Iya, konteks demokrasi? baik. Kalau kita sebagai seorang Muslim kan Allah sendiri menegaskan ya, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kan Allah menegaskan seperti itu bahwa orang-orang yang beriman itu eh, Allah perintahkan untuk bertakwa dengan takwa yang sesungguhnya dan janganlah seorang muslim itu meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Kan ini menunjukkan bahwa seorang muslim itu harus menunjukkan identitas sebagai seorang muslim di dalam semua aspek kehidupan. Dan ini tentu berkaitan nanti dengan visi misi seorang muslim di dalam berpolitik itu. Nah, tapi politisasi agama yang kemudian terjadi di dunia di demokrasi di politik demokrasi ini justru bermasalah karena itu kepura-puraan, kebohongan gitu. Bagaimana seorang calon pemimpin, misalnya calon anggota dewan ya ketika masa-masa kampanye sebelumnya kita tahu dia itu tidak begitu suka dengan Islam ya, terutama ya Islam ya. Tapi ketika kampanye menjelang pemilu justru menggunakan atribut-atribut Islam, menggunakan peci lah, kerudung lah, sarung lah, pokoknya simbol-simbol Islam justru dipakai. Untuk apa? Ini untuk apa namanya? Mengambil hati umat Islam yang mayoritas di negeri ini. Mereka berharap dengan simbol-simbol itu dipilih oleh umat Islam dengan bayangan mereka sendiri, wah dia Islami gitu, wah pakai peci nih, wah pakai kerudung nih gitu. Padahal semua orang tahu sebelum kampanye itu mereka tuh siapa, mereka justru memusuhi Islam. Justru ini berbahaya. Ini kan kamuflase justru. Mendingan jelas-jelas bicara soal Islam daripada malah memanfaatkan simbol-simbol Islam. Nah, ini justru namanya politisasi agama. Malah ini yang berbahaya kalau menurut saya. Dan ini kan rutinitas seperti itu. Lihat aja menjelang 2024 coba lihat kita lihat deh. Itu kan sudah setiap tahunnya seperti itu. Lucu gitu. Yang tadinya saya suka bercanda, nanti kalau menjelang pemilu nih, peci jadi laris, kerudung jadi laris, yang tadinya itu nggak dipakai, mereka malah pakai keren-kerenan. Belum lagi nanti di syuting di mana-mana dengan kerudung itu. Bahkan sholatnya aja di syuting, disebarkan, di foto. Padahal sholat itu kan karena Allah, bukan untuk kepentingan politik pragmatis. Justru ini berkebalikan. Orang yang benar-benar dengan Islamnya memperjuangkan di bidang politik itu dilarang dengan tuduhan politik identitas, malah yang berpura-pura, yang membohongi rakyat dengan menggunakan simbol-simbol agama Islam hanya untuk mendapatkan suara umat Islam yang mayoritas. Setelah mereka jadi kembali memusuhi Islam, loh, yang seperti itu mestinya yang tidak mendidik umat Islam, tidak mendidik bangsa ini. Apakah seperti itu demokrasi selalu dibalut dengan pencitraan, pembohongan publik? Kalau bicara soal gagasan, harusnya gagasan. Islam itu juga bagian dari
satu gagasan politik yang justru luar biasa kalau mau diadu dengan demokrasi gitu. Ini seharusnya bangsa ini betul-betul tidak anti intelektual, tidak anti agama gitu ya. Bukankah agama sudah menjadi spirit bagi negeri ini? Ketuhanan yang Maha Esa itu dimaknai oleh bangsa ini sebagai apa namanya pengakuan terhadap agama itu sendiri. Begitu Mas Aziz. Ya, baik. Lantas kemudian jika memang fakta politik di dalam demokrasi itu seperti demikian, bisa dijelaskan ini lebih lanjut terkait dengan sebenarnya politik di dalam pandangan Islam itu seperti apa? Apakah setiap politisi Muslim itu wajib berpolitik sesuai dengan Islam? Mohon penjelasan juga ini, Bung Dokter. Baik, kalau kalau saya baca ya definisi politik ya waktu Ya, dulu masih kuliah gitu ya. Itu bahkan ada yang namanya politik itu kan definisinya macam-macam. Ada salah satunya misalnya politik itu adalah cara untuk meraih kekuasaan, misalnya begitu ya. Itu ada waktu saya mahasiswa dulu, cara untuk meraih kekuasaan. Ini pasti problem ini, cara meraih kekuasaan. Ya berarti kalau cara meraih kekuasaan, nanti ya harus harus bisa meraih kekuasaan. Caranya gimana? Ya bagaimana aja, yang penting bisa meraih. Yang kedua pasti rebutan di situ. Akhirnya terpampanglah nama-nama di apa namanya di pinggir-pinggir jalan, gede-gedean foto, kemudian ada pecinya, ada kerudungnya, nanti ada visinya, berebut, pilih saya, pilih saya, kan begitu. Karena terus mengumbar janji-janji kosong. Bagi saya sih itu janji-janji itu namanya pepesan kosong kalau menurut saya. Nah, tentu berbeda dengan Islam. Islam ini sempurna, agama sempurna, datang dari Allah yang maha sempurna. Agama itu adil, datang dari Allah yang maha adil. Maka cara merumuskan politik di dalam Islam juga tidak sama dengan definisi politik di dalam demokrasi sekuler. Dalam Islam itu yang namanya politik itu mengurus urusan umat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, atau mengurus rakyat, baik dalam negeri maupun luar negeri. Ini kan ada kata-kata mengurus urusan rakyat. Beda tadi dengan tadi itu berebut kekuasaan. Kalau di dalam Islam tidak langsung, objeknya aja langsung mengurus urusan umat, urusan rakyat, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Nah, artinya kalau seorang Muslim, Muslim itu kan dari sisi makna bahasanya juga kan tunduk ya, tunduk kepada Allah. Berarti sebagaimana kita itu sholat, sebagaimana kita itu zakat gitu ya, sebagaimana kita haji misalnya, itu kan satu aktivitas ibadah yang terikat dengan hukum-hukum Allah, terikat dengan hukum-hukum fikih dan syariah lah. Kalau lebih detail itu kan nanti ada fikih, fikih zakat, fikih sholat gitu ya. Maka di dalam Islam juga sama. Kalau soal politik, bahwa seorang Muslim itu kalau berpolitik, berekonomi, harus sesuai dengan Islam, harusnya dengan syariat Islam. Artinya apa? Artinya di dalam, kalau kita maknai ya politik Islam, berarti begini, mengurusi urusan rakyat atau urusan umat dengan menerapkan ajaran Islam atau ideologi Islam di dalam mengurus itu, di dalam dalam negeri, bagaimana Islam diterapkan oleh negara, kemudian rakyatnya itu memberikan apa namanya muhasabah kepada pemerintah agar dia tetap istiqomah di dalam jalan Islam. Bagaimana urusan dengan luar negeri itu urusan nanti dengan dakwah, menyebarkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Karena Islam itu rahmatan lil alamin. Tentu ini sangat berbeda ya kalau kita lihat karakteristik dari apa namanya politik demokrasi sekuler dengan politik Islam gitu, Mas Aziz. iya, baik. Jadi sebagai seorang Muslim kan kita harus taat dan tunduk di dalam kehidupan kita ya, termasuk di dalam berpolitik, taat kepada syariat Islam. Lantas kemudian jika para politik
atau politisi-politisi Islam ini tidak menggunakan fikih atau syariah Islam di dalam aktivitas berpolitiknya, ini bahayanya seperti apa ini? Bisa dijelaskan juga? Iya, kalau kita kembali kepada filosofi identitas, baik identitas politik maupun politik identitas yang saya anggap tadi itu sama secara filosofis, dan ini pasti melekat kepada setiap individu dan organisasi, maka mudah dimaknai ketika seorang Muslim itu tidak menjadikan Islam sebagai sumber hukum, sebagai sumber pola pikir dan pola sikap di dalam berpolitik, maka otomatis mereka itu mengambil sumber yang lain. Itu gampangnya seperti itu. Gampangnya seperti itu. Kalau dia tidak Islami, berarti ya kalau dia antara dua kan, antara Islam dan atau tidak Islam kan begitu. Namanya juga berpolitik, nggak mungkin kan berpolitik itu dari ruang kosong. Pasti ada apa namanya ideologi di belakangnya, ada cara pandang terhadap negara di belakang pikiran dia yang kemudian mempengaruhi perilaku dia. Justru ini lebih berbahaya kalau saya pikirkan ya, bahwa kalau tidak menggunakan Islam berarti menggunakan yang lain. Kalau menggunakan yang lain itu kan demokrasi, sekularisme, liberalisme, mungkin bahkan komunisme, ateisme. Justru ini berbahaya karena kedua ideologi ini bertentangan dengan Islam. Selain itu juga secara faktual hari ini justru telah menjadikan negeri ini sengsara. Bagaimana rakyat sekarang terjerat dengan kehidupan yang sekuleristik, yang liberalistik, yang menimbulkan amoralitas di mana-mana. Kemudian juga terjerat hutang, hutang itu menggunung harus ditanggung oleh rakyat. Apakah bangsa ini tidak sadar dengan identitas demokrasi, dengan identitas sekulerisme bagi seorang Muslim, selain akan menjadi biang masalah di negeri ini, dia juga termasuk dosa, sebagaimana dia melakukan satu apa namanya perbuatan atau perilaku tapi tidak mengikatkan dirinya dengan syariat Allah. Tentu ini batal kalau di dalam Islam itu. Semua harus terikat dengan hukum-hukum Allah. Justru itu lebih berbahaya, Mas Aziz, kalau tidak beridentitas Islam itu. Ya, baik. Kemudian yang terakhir ini, Pak Dokter ini, bisa dijelaskan juga ini, kira-kira seperti apa dan bagaimanakah tuntunan Nabi Muhammad SAW di dalam meneguhkan identitas Islam? Baik, jadi yang pertama kalau kita baca ya Al-Quran surat Al-Baqarah 208, itu kan ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton. Ini yang pertama, bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna. Tadi udah saya sampaikan di awal. Dan Islam itu kan isinya adalah hukum-hukum gitu ya. Maka salah satu hukum-hukum di dalam Islam itu kan namanya fikih ya, pemahaman. Fikih itu kan apa pemahaman, dan di dalam itu kan fikih itu kan soal regulasi ya, soal regulasi di dalam Islam. Dalam semua aspeknya, baik ekonomi, pendidikan, politik, budaya, itu semua ada. Maka kalau tuntunan Rasulullah, sebagaimana Rasulullah telah menjalankan sebagai seorang pemimpin Daulah Madinah, Rasulullah itu adalah representasi dari Islam, representasi dari Al-Quran, maka Al-Baqarah 208 ini harus menjadi patokan. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fisilmi kafah. Harus masuk Islam secara kafah, Islam kafah. Kalau Al-Qurtubi menafsirkan kafah itu ada dua. Yang pertama adalah menyeluruh, artinya melaksanakan seluruh perintah atau ajaran Islam tanpa kecuali. Yang kedua adalah menolak selain Islam. Nah ini keren ini. Klasifikasinya sangat keren bahwa Islam kafah ya, menerapkan Islam secara kafah di semua bidang kehidupan. Itu yang pertama, menyeluruh, semua hukum-hukum Allah itu diterapkan ya.
baik oleh pemerintah maupun oleh rakyat ya kalau dalam bidang politik yang kita kaji sekarang sore petang hari ini. Yang kedua justru menolak keseluruhan hukum-hukum yang dari luar Islam. Nah, ini kan jelas satu tuntunan yang luar biasa di dalam Islam. Jangan berada di tengah-tengah gitu. Kan orang sekarang ini kan sedang mendiskusikan, menarasikan itu harus di tengah. Di tengah itu dengan alasan jangan ekstrim-ekstrim gitu ya. Itu sih sebenarnya permainan-permainan kata yang absurd ya. Saya sudah mempelajari itu semua dan itu hanya permainan kata aja. Apakah yang disebut dengan tengah-tengah itu artinya antara tadi Islam dan non-Islam? Tengah-tengah, munafik dong. Kalau begitu, coba dibaca lagi surat An-Nisa 143 ya. Di situ disebutkan tentang karakter orang munafik itu orang yang bingung, nggak jelas. Nggak jelas antara apa, nggak jelas pertama antara kekufuran dan keimanan. Ya, baik, Tiga bahwa Monitor, Pak Dokter. Masih terhubung ya? Oh ya, silakan bisa dilanjut bahwa ini. bahwa apa namanya di surat An-Nisa 143 itu Allah tegaskan tuh di akhir ayat itu bahwa bahkan manusia itu nggak bisa memberikan petunjuk kepada mereka. Coba bayangkan. Nah, tentu ini tidak diharapkan oleh Islam. Udhulu fis-silmi kafah. Itu ya harus masuk ke dalam Islam secara kafah, baik menyeluruh di dalam penerapannya maupun menolak seluruh yang dari luar Islam. Ini ditegaskan di An-Nisa 143 bahwa seorang muslim tidak boleh berada di tengah-tengah dalam arti sebagai seorang munafik. Bukan Islam, bukan juga kafir, di tengah-tengah. Dia dalam kebingungan. Karena apa? Karena mereka tidak mendasarkan perilakunya di dalam berpolitik itu dengan sumber hukum Islam. Saya kira ini ya yang bisa saya sampaikan tentang politik identitas ini, Mas Aziz. Ya, baik, Masya Allah, ini penjelasan yang luar biasa ini. Syukran wa jazakumullah khairan kasiran. Terima kasih kepada Bung Dr. Ahmad Sastrani atas penjelasannya dan juga terima kasih telah hadir di Kabar Petang pada edisi kali ini. Insya Allah nanti kita ketemu lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Amin, insya Semoga Allah. Anda dan keluarga sehat selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya Assalamualaikum Allah. warahmatullahi wabarakatuh. Bung Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mas Aziz. Ya, sama-sama Pak Dokter. Baik pemirsa, demikianlah kabar petang pada edisi kali ini. Semoga Anda mendapatkan banyak manfaat dari acara kami. Jangan lupa saksikan kami besok di jam dan channel yang sama. Dan jangan lupa juga like, comment, share, subscribe, serta klik tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan update terbaru dari Khilafah News. Karena hanya di sinilah Anda akan mendapatkan informasi aktual terpopuler dan tentunya dari sudut pandang Islam. Akhirnya saya Aziz Rohman beserta seluruh kru yang bertugas undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.